Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali parents sekalian ya, orang tua siswa Aulia yang masih setia mengikuti acara parenting dari bulan ke bulan ya. Sekarang ini kita memasuki parenting ke berapa? Sudah berapa kali kita parenting? Yang kelas 1 ke berapa dan yang kelas 2 ke atas atau ya kelas 2 ke atas itu ke berapa? Kita sudah melaksanakan parenting untuk kelas 1 sejak Juli dan untuk kelas 2, 3, 4, 5, 6 sejak Agustus. Ya. Oke. Ini belum ada yang jawab ya, keberapa parenting kali ini. Sekalian saya mau mengingatkan ya Ayah Bunda, kalau ke-6 ini Bunda Vio ya, untuk yang kelas 2 ke atas betul ini yang ke-6 dan untuk yang kelas 1 ini adalah yang ke-7. Parenting ke-7 ya. Jadi kita masih sekitar ada 2 kali parenting lagi. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar sampai akhir tahun ajaran ya. Dan sesuai di MOU, parents itu diwajibkan menghadiri parenting itu minimal 5 kali ya. Jadi tolong dihitung kalau yang sudah 5 kali sampai sekarang artinya parenting ke depan itu boleh hadir, boleh tidak, sifatnya sunnah ya. Tapi ya harapan saya sih akan selalu hadir ya. Dan yang belum, kalau yang masih 3 berarti 2 kali ke depan itu wajib hadir. Apalagi kalau yang masih 2 itu artinya masih ada minus 1 ya, bayar tahun depan. Ya, mari kita mulai saja ya. Judul kali ini adalah ini sesuatu yang baru bagi kita semua ya. Saya langsung share screen saja. Buat anak-anak atau buat orang tua? Host tolong di mute yang peserta yang masih belum di unmute ya. Belum di mute maksudnya. Ya. Oke. Judul parenting kita kali ini adalah terkaitan kurikulum Montessori dan kurikulum prototipe 2022. Nah, ini 2022 itu kan sekarang ya, 2022 kita sudah menginjak ya, bulan kedua mau ketiga bulan depan. Ini sudah ada lagi kurikulum baru namanya prototipe atau prototype ya. Kita akan bahas tuh ya bisa tuntas bisa tidak ya. Kita bahas yang penting-penting saja buat kepentingan kita sebagai SD ya. Keterkaitannya dengan Montessori apa? Nah, SD Aulia kan Montessori. Nah, mari kita lihat satu persatu di sini. Namun akan saya awali dengan sebuah quotes dari Seymour Papert. Nah, Seymour Papert ini adalah salah satu pelopor computational thinking. Nah, ini juga yang sedang tren ya sekarang. Anak-anak itu harus diajarkan computational thinking. Nah, ini salah satu pelopornya adalah Seymour Papert. Ya, dia berkecimpung di di salah satu universitas terkenal. Dia di sana sebagai peneliti dan juga sebagai dosen dan juga sebagai pengamat kurikulum anak-anak ya, anak-anak, children curriculum. Dan juga dia bekerja sama dengan Jean Piaget. Nah, ini dia lahir tahun 1928 ya dan meninggal 2016 kemarin, barusan ya berapa tahun, 5-6 tahun yang lalu.
Nah, itu dia bekerja sama dengan Jean Piaget yang teorinya kita tahu semua kalau sebagai pendidik, apalagi ya tentang kognitif itu. Nah, di quotes-nya ini beliau bilang, the role of the teacher is to create the conditions for invention rather than provide ready-made knowledge. Nah, ini sudah dari zaman dahulu dikatakan bahwa peran guru adalah menciptakan kondisi untuk penemuan daripada memberikan pengetahuan yang sudah jadi. Ini salah satu bentuk kegelisahan dari Seymour Papert yang melihat bahwa kurikulum atau peran guru itu lebih ke memberikan pengetahuan atau ready made knowledge, ya. Pengetahuan yang sudah jadi, sudah siap pakai. Nah, harusnya anak-anak itu dibuat mereka menemukan sendiri apa yang harus mereka ketahui. Salah satu quotes-nya yaitu peran guru tidak untuk memberikan knowledge yang sudah jadi. Nah, lanjutannya, sekarang kita masuk ke definisi dari bukan definisi ya. Apa sih kurikulum prototipe itu, ya, atau yang bisa disebut juga 2022. Nah, ternyata ini adalah kurikulum pilihan atau opsi yang dapat diterapkan suatu pendidikan mulai tahun ajaran 2022-2023. Nah, tahun ajaran ini sudah di depan mata, ya. Sekarang sudah mau memasuki Maret, April, Mei, Juni selesai. Tahun depannya naik kelas sudah mulai bisa diterapkan kurikulum prototipe ini, ya. Dan kurikulum ini melanjutkan arah perkembangan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurtilas atau kurikulum 2013. Jadi tidak sebetulnya melanjutkan, ya, bukan bertentangan, tidak bertentangan, hanya saja melanjutkan kurikulum yang sebelumnya. Dan ini opsi, ingat ya, kalau yang dulu-dulu itu kalau berubah ya harus ikut berubah kan. Artinya tidak ada pilihan. Kita tidak diberi kebebasan. Nah, sedangkan untuk saat ini bedanya adalah kita diberi kebebasan atau opsi untuk menerapkan ini atau tidak. Nah, selanjutnya kita kadang suka bertanya-tanya, kok kurikulum tuh berubah-berubah terus ya? Ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum, ya. Menteri ini ganti menteri. Padahal tidak sejalan dengan menteri. Kalau saya lihat ada menteri-menteri yang ketika menjabat tidak ganti kurikulum, atau bahkan satu menteri ganti 2 kali kurikulum bisa saja, ya. Jadi tidak ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum. Yang jelas pergantian itu ada, ya. Kurikulum itu ganti terus. Nah, kenapa sih ganti, ya? Dan apakah ini sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk atau sesuatu yang berdampak positif atau negatif? Mari kita lihat apa sih alasan ganti kurikulum ini. Nah, ternyata dunia dan masyarakat itu kan dinamis. Nah, artinya dengan masyarakat yang dinamis ini otomatis harus disikapi secara dinamis juga, termasuk kurikulum pendidikan harus dinamis, tidak bisa statis, ya. Harus dinamis, harus selalu berubah. Itu udah niscaya berarti, ya, tidak perlu diperdebatkan, memang harus berubah. Nah, lalu perubahan ini adalah hasil evaluasi dari kurikulum sebelumnya. Nah, kurikulum sebelum ini kan kurikulum 2013, lalu sebelumnya 2006, sebelumnya lagi 2004, sebelumnya lagi 94. Itu hasil dari 2006 menjadi 2013. Hasil evaluasi 2013 menjadi 2024 nanti sebetulnya, ya. Ini 2022 itu belum resmi ganti kurikulum sebetulnya, nanti 2024 baru ganti kurikulum, dan sekarang 2022 ini baru prototipe. Makanya disebut prototipe karena ini prototype, ya, belum fix. Nah, sebagai
penyempurna kurikulum sebelumnya. Jadi kurikulum sebelumnya ini sudah dicobakan, ternyata oh masih ada yang belum pas nih, disempurnakan lagi dengan diberi tambahan atau pengurangan yang perlu dikurangi. Ya, nah masalahnya terkadang kita ini adaptasi terhadap kurikulumnya ini kadang di lapangan itu cukup lama ya. Misal dari 2006 ke 2013 atau dari 2004 2006 itu mirip ya. Ke 2013 itu padahal hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun, tapi masih belum beradaptasi sudah ganti. Dan 2013 juga sekarang masih belum beradaptasi sudah ganti lagi. Istilahnya seperti itu yang di lapangan saya dengar keluhan-keluhan, ini kita baru saja paham kurikulum 2013, kok sudah ganti lagi. Nah, itu masalah lain ya, itu masalah adaptasi guru terhadap kurikulum itu sebetulnya harus diselesaikan dengan pembinaan gurunya atau SDM-nya yang tepat ya, yang bisa mengikuti terus gitu. Jadi nggak ketinggal gitu ya, mengikuti terus, dinamis terus. Jadi kita tuh harus selalu, kitanya sendiri paradigma kita kadang masih pokoknya saya udah nyaman di sini, saya nggak mau ganti. Nah, itu yang harus diubah sebetulnya ya, dari penyelenggara sekolah misalnya atau guru ya, itu harus mengubah. Dan bahkan orang tua pun kadang parents itu juga, aduh ganti lagi kan sama gitu ya, anaknya harus belajar yang berbeda lagi, itu kena ini juga, imbasnya juga, karena dari sekolahnya sikapnya negatif, ke rumah pun jadi negatif. Nah, padahal kalau ini disikapi dengan positif, bahwa kita itu memang harus dinamis, kita harus progresif, kita harus maju, itu tidak akan apa-apa gitu dengan gantinya kurikulum ya. Memang kita harus terus belajar ya, menjadi lifelong learners, menjadi pembelajar sejati. Nah, lalu selanjutnya ganti kurikulum atau berubahnya kurikulum itu adalah hasil pendidikan yang belum sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah. Ya. Jadi pemerintah itu pengennya SDM ini berkualitas gitu, hasil pendidikannya ini punya kualitas, tapi ternyata setelah diujikan, oh masih di bawah gitu, belum berkualitas. Jadi ya apa yang salah nih? Oh dilihat lagi, yaitu tadi dievaluasi, lalu disempurnakan, digantilah. Itu kalau terus menerus di situ ya malah tambah ketinggal terus nantinya. Nah, ini juga yang jadi keresahan semua para orang ahli pendidikan di Indonesia, bahwa perubahan 20 tahun terakhir ini dikarenakan Indonesia mengalami krisis pembelajaran. Nah, jadi Indonesia ini sudah mengalami krisis pembelajaran sejak 20 tahun ke belakang. 20 tahun lebih itu krisis pembelajaran Indonesia ini. Jadi bukan hanya karena pandemi, tapi sebelum pandemi itu sudah krisis Indonesia itu ya. Ditambah lagi pandemi. Rega, permisi, share screen-nya boleh di full screen aja gimana, Miss? Karena hanya baru ada di slide ke-1. Oh, jadi gimana? Oh ini saya udah full screen. Sebentar. Ya. Sekarang sudah slide ke berapa, Miss? Nanti diganti aja. Sebentar. Ini gimana sekarang? Oh iya, sudah, Miss. Sudah? Ya. Ini saya tinggal full, di show aja, itu belum full. Ini gimana? Sekarang udah? Benar? Ini kenapa jadi begini ya? Tar dulu. Waduh, ini berarti yang tadi nggak kelihatan dong. Yang ini nggak kelihatan ya? Ya, ketika presentasi pertama masih sampai berjalan, masih di slide ke-1. Oh, tadi tidak tidak diperingatkan. Ini sekarang saya mau fullkan, gimana caranya ya? Ditampilkan aja, Miss, dari laptopnya Miss Reganya. Iya, ini sudah. Tuh. Sudah tampil ya? Nggak? Sekarang sudah, Miss. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang ini yang tadi quotes ini seperti ini tampilannya. Ya. Dan juga ini yang tadi apa itu kurikulum prototype. Maaf, Miss, belum full. Ini belum full. Ini kenapa nggak bisa otomatis ya?
Dari sana dari Miss Diandra ini screen-nya. Dari klik slideshow itu Miss udah belum? Klik slideshow. Iya ini klik slideshow di sini di laptop saya. Di sini tuh gini. Bisa. Di laptopnya udah full screen. Di laptopnya udah full screen, Miss. Kenapa datang ke situ jadi nggak full screen ya? Bentar. Reset slide. Ini nggak bisa ya. Sekarang Punten, gimana? Miss. Belum. Punten, kalau dari itu yang di atas tuh yang sebelahnya animations kan ada slideshow tuh Miss. Sebelah animation. Oke. Sebentar. Saya pindahin ini. Oh iya, ini. Ya. Terus. Terus Oke. itu current slide aja Miss yang sebelah kiri, kedua dari kiri. From current slide. Gini, udah. Iya. Sekarang Coba udah Miss. kelihatan. Udah diklik tak Miss? Udah. Belum. Bentar. Ini. Barangkali di yang lain mah udah kelihatan kali ya, di saya mah belum. Ini udah mau mati. Ini gimana sekarang, Miss? Tampilannya? Belum. Waduh, jadi gimana ya? Ya dari sana. Oh, enggak. Saya stop dulu, saya share screen lagi ya. Iya, gitu aja. Bentar ya. Dulu. Share screen. Sekarang gimana? Bisa? Nah, bisa. Udah Miss, udah Udah kelihatan bisa, sekarang. Miss. Sudah bisa, Sudah Miss. bisa. Iya. Sudah. Alhamdulillah. Ya, ini slide pertama ini, slide kedua ini. Aduh, tadi mana? Ya, yang peran guru adalah menciptakan kondisi untuk penemuan daripada memberikan pengetahuan yang sudah jadi atau ready knowledge. Nah, apa itu kurikulum prototype? Tadi saya sudah sampaikan ya. Nah, sekarang selanjutnya mengapa kurikulum berubah? Nah, ini. Tadi juga sudah saya sebutkan ya bahwa masyarakat dunia ini dinamis, jadi kita juga harus menyikapi dengan dinamis. Teknologi juga berkembang. Nah, sekarang ini kan coba kita lihat ya, dunia ini penuh dengan perubahan yang cepat seperti misalnya digital. Dunia digital itu sudah berkembang pesat. Misalnya sekarang aja kita pakai Zoom meeting, itu salah satu dari perubahan masyarakat. Terus dunia perdagangan juga sudah mulai online ya, banyak yang online. Jadi sekarang ini membutuhkan skill baru untuk beradaptasi dengan perubahan zaman gitu ya. Jadi ya memang harus berubah tiap dari waktu ke waktu. Nah, ini juga hasil evaluasi sebelumnya dan juga ternyata 20 tahun terakhir ini Indonesia tuh sedang mengalami krisis pembelajaran. Ya, bukan Indonesia saja, negara-negara berkembang yang lain juga ada yang mengalami krisis. Selain itu, selain kurikulum, sebetulnya teori belajar juga berkembang dari waktu ke waktu ya, belajar. Jadi kita ini otomatis berimbas pada kurikulum, ya. Ya, waktu Montessori lahir, ya kita kan pakai Montessori ya, itu belum ada kan kurikulum Montessori atau teori belajar Montessori. Lalu Montessori menemukan teori belajar baru gitu ya, berdasarkan hasil pengamatannya selama 50 tahun dia berkecimpung dengan pendidikan anak-anak. Maka jadilah teori belajar Montessori, filosofi Montessori, gitu ya, learning philosophy. Oke, nah sekarang kita bergerak ke sini ya. Di Indonesia tuh kenapa sih kok dibilang ini? Nah, krisis pembelajaran di Indonesia ini seperti tadi saya bilang 20 tahun terakhir ini Indonesia itu mengalami krisis pembelajaran yang pun dari negara maju. Bayangkan. Kalau Indonesia ini mau pendidikannya seperti negara maju itu ya 50 tahun ke depan. Nah, 50 tahun ke depan Indonesia seperti misalnya Singapura sekarang. Bayangkan. Seperti sekarang yang paling tinggi itu ranking 1 Cina ya. Kemarinnya Singapura, sebelumnya Finlandia, sebelumnya lagi pernah Jepang. Jadi itu kalau mau mengejar itu 50 tahun.
ya itu berapa 2 generasi ya, 2 generasi baru dapat yang saat ini loh, keadaan saat ini sedang ya. Jadi kita ini benar-benar tertinggal dan kalau kita diam saja ya bisa hancur, bisa terpuruk ya, namanya krisis ya. Ini saya gambarkan di sini krisis. Nah, banyak hewan buas di sini, banyak apa namanya ancaman-ancaman dihancurkan ketika kita pendidikannya berada di bawah apa namanya tertinggal jauh dari lain-lainnya gitu. Jadi SDM kita ini ya memang sih kita tidak pungkiri di Indonesia tuh banyak orang yang pintar gitu, tapi prosentasenya itu nggak seberapa dari kebanyakan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia 270 juta. Yang pinternya berapa? Misalnya 10 juta ya. Nah, sekarang yang ada yang pintar-pintar yang kelihatan gitu. Rata-rata rakyat Indonesia seperti apa gitu. Sedangkan rata-rata rakyat negara maju itu ya terdidik dan bukan terdidik, maksudnya SDM-nya itu berkualitas gitu. Ini bahwa ini waktu itu kita apa namanya resah ya saat pemerintah juga kurang gesit istilahnya ya untuk menyikapi ini, tapi sekarang ini dengan adanya dengan adanya apa namanya kebijakan baru, maka saya yakin ini bisa dikejar nih yang 50 tahun ini. Indonesia bisa jadi negara maju. Yakin saya, insya Allah. Kalau tidak kalau itu dilaksanakan dengan sesuai dengan sesuai dengan yang seharusnya ya. Nah, belum lagi setelah itu 2019, 2020-nya kita dihantam sama pandemi. Wah, tambah ada learning loss. Ya, jadi udah ketinggalan, berparah dengan learning loss. Nah, saat ini kita sedang pemulihan learning loss tersebut. Jadi kalau anak saya sekarang begini wajar karena apa? Memang learning loss dan itu seluruh dunia ya. Kalau learning loss ini bukan hanya di Indonesia saja, tapi anak-anak di seluruh dunia mengalami learning loss karena pandemi ini. Ya, karena harus PJJ. Nah, mengapa PJJ itu kurang berhasil ya? Karena memang format sekolah kita bukan format sekolah online. Kalau yang ada format misalnya sekolahnya tidak didesain sekali gitu ya, beda ininya apa sih namanya, apalagi anak SD itu memang belajarnya harus nggak bisa apa sih hanya pakai dunia maya seperti ini gitu ya. Dan anak-anak itu butuh sentuhan guru langsung, Jadi kalau di sekolahnya nggak bisa ke sekolah, artinya di rumah orang tua harus jadi guru, harus punya sentuhan guru. Nah, ini saya merambat ke ini, sekarang kan lagi PJJ lagi ya, tapi insya Allah nanti mulai minggu depan kita akan PTM 50%, jadi tidak full PJJ seperti minggu kemarin 3 hari itu ya. Nanti mungkin akan di share di grup teknisnya bagaimana, kita akan PTM 50%. Jadi tetap ada tatap muka ya. Oke, lalu kita lanjutkan ya. Kenapa kok bisa kita tahu bahwa Indonesia itu krisis? Ternyata karena diketahuinya karena ada tes PISA itu ya. Jadi Indonesia itu mulai tahun 2000 meskipun bukan anggota OECD tapi diikut sertakan di tes PISA untuk mengukur atau mengevaluasi kemampuan anak-anak Indonesia ini seperti apa. Dan itu dilakukan oleh anak usia 15 tahun ya. Jadi kalau SD itu tidak ada yang mengikuti tes PISA, yang ada SMA kelas 1 mungkin atau SMP kelas 3 di usia 15 tahun. Nah, itu di tes PISA ini tes PISA ini mengukur kemampuan siswa untuk menerapkan apa yang dipelajari di sekolah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. PISA tidak tertarik terhadap kemampuan siswa dalam menghafalkan materi dalam buku cetak. Nah, inilah mengapa Indonesia itu dianggap krisis, karena selama ini banyaknya menghafalkan materi dari buku cetak, kan? Sedangkan PISA itu menuntut kemampuan siswa menerapkan pembelajaran di sekolah untuk kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ini. Di sini ada buku ya, How You Learn is How You Live. Nah, di sini ada inisiasi, experiencing, pengalaman, imagining, berimajinasi,
melakukan aksi, menyeimbangkan, merefleksikan ya, merefleksikan apa yang sudah dia ketahui, lalu deciding, memutuskan. Nah, itu kemampuan memutuskan itu penting sekali. Jadi tidak guru atau orang tua yang memutuskan. Kamu pilih ini, kamu belajar ini, kamu berpikirnya ini ya, ini yang harus kamu pikirkan. Itu artinya dia tidak punya kebebasan untuk memutuskan apa yang harus dia pikirkan gitu. Nah, thinking, berpikir dan menganalisa. Nah, ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kita lihat lagi ya. Ini seperti tadi saya bilang, krisis ini diketahui karena tes PISA. Indonesia mulai ikut dari 2000, 2003, 2009, 2012, 2015, terakhir 2018. Ya, terakhir 2018, dan semua 6 kali ikut ini, Indonesia selalu peringkat bawah. Kadang 2 dari bawah, kadang 3 dari bawah, pokoknya selalu berada di peringkat bawah. Nah, ini yang bikin Indonesia dibilang krisis, ya, krisis pendidikan. Dan itu kenapa tes PISA ini penting? Karena ini sebagai ukuran kemampuan internasional, ya. Anak-anak itu nanti kalau sudah dewasa dia akan bisa menerapkan ilmunya di dunia. Ya. Nah, penyebab Indonesia peringkat bawah itu apa? Ya. Nah, di sini siswa lebih banyak diajarkan kemampuan berpikir tingkat rendah atau low order thinking skills. Nah, itu ya, high order thinking skills dan low order thinking skills. Tingkat berpikir rendah itu satu, mengetahui dan menghafal. Menghafal, terutama menghafal, apalagi menghafal tapi tidak mengetahui, itu lebih parah lagi. Lalu memahami itu juga masih tingkat rendah. Jadi kalau bisa memahami lalu bisa menjelaskan itu masih level rendah. Ya, mengaplikasikan itu sudah tengah-tengah lah, medium. Ya. Mengaplikasikan, menganalisa itu level tengah. Nah, yang paling tingginya adalah mengevaluasi dan membuat sesuatu yang baru atau mengekstraksi lalu dia mewujudkannya dalam yang dia dapat lalu dia keluarkan. Oh, ini saya dapat dari sini ini pendapat saya. Nah, itu sudah creating artinya. Bukan berarti creating harus membuat sesuatu. Misalnya saya sudah create something ini, saya udah bikin ini, bukan, tapi menciptakan pemikiran baru itu juga namanya creating ya. Seperti kayak itu kan kognitif ya. Kognitif artinya tingkat berpikirnya, bukan keterampilannya ya, tapi kognisinya atau tingkat berpikirnya itu udah sampai bisa kalau itu apa mengarang gitu ya, membuat quotes sendiri. Nah, itu sudah tingkat berpikir tinggi. Dia bisa membuat kata-katanya sendiri tanpa dari berdasarkan pengetahuannya gitu ya, tidak menjiplak atau mengambil dari sumber manapun gitu ya. Dia dari sumber yang sudah dia baca lalu dia simpulkan, lalu dia buatlah sesuatu dengan bahasanya dia, dengan ungkapan dia sendiri. Nah, itu tingkat berpikir tinggi. Nah, mengevaluasi artinya apa? Dia bisa memilah, bisa memilih mana yang penting, mana yang tidak, mana yang prioritaskan, mana yang nanti dulu gitu ya, mana yang harus saya pelajari, mana yang tidak. Nah, itu tuh evaluating. Nah, itu tingkat berpikir tinggi. Dan itu tidak tidak bisa pakai tes-tes yang menghafal, tidak bisa. Nah, sekolah masih fokus kepada penyelesaian materi atau konten ketimbang memberi bekal kompetensi yang dibutuhkan siswa. Padahal sejak 2004 kurikulum sudah beralih ke basis kompetensi. Ini yang kadang saya gemes ya. 2004 itu katanya competence based. Saya udah seneng nih berbasis kompetensi. Berarti harusnya konten itu tidak menjadi momok atau harus menghabiskan materi sekian. Enggak, harusnya tidak. Itu masih content based namanya. Itu 2004 ke bawah.
Miss Dian, tolong di mute, ini masih ada suara. Ya, terima kasih. Jadi ini yang masih sampai sekarang bahkan terjadi, gitu ya. Sekolah masih fokus menyelesaikan materi. Materinya segini, temanya ada segini, harus selesai semua. Bahkan taklid sama buku teks yang nanti satu persatunya harus selesai, dikebut, set, gitu ya. Nggak peduli anaknya paham, nggak paham, pokoknya materi selesai. Kewajiban guru selesai. Nah, itu sebetulnya bukan kemauan guru ya, itu karena apa ya? Karena pertama karena paradigma masih kalau belajar itu ya harus banyak materi gitu, baru namanya belajar. Belajarnya banyak. Tapi kalau materinya sedikit itu artinya apa? Dapatnya sedikit dan nanti belajarnya juga sedikit. Artinya pengetahuannya sedikit. Artinya kualitas kualitas pendidikannya ya rendah. Nah, padahal kan bukan itu, yang namanya materi itu sekarang bisa dapat dari mana saja gitu kan. Nah, itu nanti akan saya bahas. Nah, ini juga yang dilakukan, mempelajari soal-soal tahun sebelumnya untuk menghadapi ujian nasional dengan cara menghafal definisi atau rumus-rumus. Jadi kalau itu berupa istilah-istilah, definisinya dihafalkan. Kalau itu berupa eksakta, rumus-rumusnya dihafalkan. Nah, itu sebetulnya LOTS semuanya. Low Order Thinking Skills. Nah, ternyata ini sama ini ada hubungannya nih. Fokus sama konten ini ternyata karena masih ada ujian yang harus ditempuh. Karena masih ada ujian, jadi guru terpaksa harus menghabiskan materi. Karena nanti materi itulah yang keluar di ujian. Nah, ini yang membebani sebetulnya ya. Jadi sampai tahun 2019 itu kan masih ada ujian nasional. Itu masih terbebani sama latihan soal dan materi konten. Semenjak 2020 ya, entah karena Covid atau memang itu kebijakan baru sih, ujian nasional dihapuskan, itu sudah lebih lega gitu ya. Anak sudah bisa belajar lebih leluasa, lebih bebas ketimbang tahun-tahun sebelumnya yang masih ada ujian nasional. Nah, ini sebetulnya antara berbasis kompetensi dengan ujian nasional itu kontradiksi atau bertolak belakang ya. Jadi ketika ada kompetensi artinya tidak boleh ada lagi ujian nasional. Ketika ada ini menghalangi dan tidak bisa terjadi nih kompetensinya. Nah, makanya tes PISA lagi-lagi rendah skornya, lagi-lagi rendah. Nah, ini sebetulnya sepaket harusnya nih 2004 ini tidak ada ujian nasional lagi. Ya, tapi dipaksakan masih ada karena berbagai pertimbangan, wallahu a'lam saya nggak tahu di atas pejabat yang punya pertimbangannya. Nah, ketika fokus pada penyelesaian materi ini yang terjadi ya, maka akan banjir informasi. Nah, anak itu dihujani informasi. Nah, apa yang terjadi? Banjir informasi ini jangan sampai disalahpahami ya. Itu tidak sama dengan berwawasan luas. Beda loh. Kalau banjir informasi itu dia informasi apa saja masuk dan bentuknya nggak jelas, informasi terus dapat informasi. Oh, saya harus belajar ini. Nah, itu kalau ngebut materi itu akhirnya yang didapat informasi terus. Dan itu harus dihafal informasinya. Tapi nggak tahu buat apa informasi tersebut. Kadang-kadang kita juga dulu mempertanyakan ya, saya ini belajar ini buat apa sih? Oh, nanti di kehidupan sehari-hari tidak akan dipakai. Dan juga kadang kita juga berpikir gini, kalau nggak ada di ujian, nggak usah dipelajari. Buat apa? Ini nanti keluar nggak di ujian? Kalau keluar di ujian, saya mau belajar. Tapi kalau nggak keluar di ujian, saya nggak mau belajar. Itu karena apa? Karena udah pusing sama informasi-informasi yang tidak penting menurut kita yang masuk ke kita. Jadi akhirnya kita menganggap pembelajaran itu tidak penting. Karena itu
dipaksakan gitu, diberikan, dipaksa, akhirnya tidak bisa berpikir, malah ya thinking skills-nya nggak ada, hanya disuruh menghafal terus, tidak dikasih kebebasan untuk berpikir sendiri atau memutuskan sendiri. Nah, banjir informasi ini memang terjadi di akhir-akhir ini ya, waktu Middle Ages atau abad pertengahan itu informasi sedikit, malah orang itu butuh informasi untuk nyari-nyari gitu informasi. Jadi ketika orang dapat informasi itu sesuatu yang berharga. Kalau sekarang mau cari informasi apa aja, tinggal pakai ini jempol atau klik mouse, langsung mau pilih yang mana. Banyak tentang apa, ketik, ada sederet kan, banyak. Lalu kita klik, lihat ada ini, nanti ada lagi di guide kemana-kemana. Nah, ketika kita tidak bisa mengelola informasi tersebut, ya akhirnya kalau dikasih tugas tentang materi A, misalnya atau tema A, akhirnya bingung, ini banyak banget nih mana yang mesti saya ambil gitu kan. Karena tidak diberi bekal keterampilan berpikirnya gitu. Nah, mengapa banjir informasi terjadi sih ya? Nah, tekanan untuk menciptakan dan bersaing dalam penyediaan informasi. Jadi kita nih disuruh menyediakan informasi dan itu bersaing. Lalu kita cari, lalu banjirlah informasi tersebut. Keterampilan menulis atau komunikasi yang buruk dari pengirim pesan atau informasi. Jadi si informasi yang kita dapat itu tidak semuanya bagus. Tata cara penulisannya atau tata cara komunikasinya, kalau itu berupa lisan ya, tulisan juga kan komunikasi ya. Kok kalau orang komunikasinya buruk atau penulisannya buruk, tidak sistematis, ya sampai ke kita juga bikin pusing kan. Jadi tapi kita tidak tahu bahwa tulisan itu jelek gitu karena kita tidak punya keterampilan itu. Nah, tingginya volume informasi yang tidak akurat, kontradiktif, dan saling bertentangan. Nah, ini dari sumber ini bilang buruk, dari sumber ini bilang baik, dari sumber ini bilang ya ada buruknya, ada baik. Ini mana yang mesti saya pegang nih, mana yang mesti saya pakai nih, akhirnya pusing sendiri kan. Nah, tidak ada metodologi sederhana untuk memproses, membandingkan, dan mengevaluasi sumber informasi dengan cepat. Misalnya kita mau dapat informasi dari mana? Dari internet kan, klik internet, dapat informasi. Terus kita tidak punya ini kan filternya, misalnya ini mana yang apa sih namanya, komputernya disuruh membandingkan gitu, mana yang bagus, mengevaluasi sumber informasinya. Gak bisa, komputer itu tidak pandai, komputer itu bodoh gitu ya. Yang pandai itu apa? Yang pandai itu siapa? Computer scientist ya, atau programmer. Di sini mungkin ada yang programmer ya. Itu kan yang bikin programnya. Kalau ada programnya bisa ini dikasih dibikin programnya. Nah, itu programmernya bukan komputernya. Ya. Atau kita dapat informasi dari mana itu kita karena kita nggak punya skill untuk berpikir, akhirnya kita tidak tahu caranya memilih informasi yang tepat. Lalu kurangnya struktur yang jelas dalam kelompok informasi dan petunjuk yang buruk tentang hubungan antar kelompok-kelompok tersebut. Jadi informasi-informasi yang ada ini harusnya kalau yang baik itu kan terstruktur, kita diarahkan ini nanti bagian-bagiannya ini gitu kan. Terus harus ke sini dulu, nanti baru ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu strukturnya kadang tidak jelas. Jadi kita tidak bisa mendapatkan gambaran utuh tentang sebuah informasi. Itulah banjir informasi terjadi karena hal-hal tersebut ya. Nah, solusi untuk keluar dari krisis pembelajaran. Sekarang bagaimana nih supaya kita keluar dari krisis pembelajaran ini? Tadi kan karena banyak konten akhirnya jadi banjir informasi, ya akhirnya jadi krisis pembelajaran karena anak-anak kita nggak happy, terlalu banyak informasi dan bikin stres. Nah, menyempurnakan kurikulum yang ada dengan cara menyederhanakan konten atau materi itu
di tahun 2020 kita sudah diberi pilihan oleh menteri ya, di apa sih namanya, kita dikasih pilihan ya. Saya sendiri milih mau yang mana nih kurikulumnya untuk tahun 2020 nih. Apakah mau tetap kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, kurikulum merdeka. Nah, itu sampai banyak pilihannya ya. Jadi istilah ganti menteri ganti kurikulum kalau di yang sekarang Pak Nadiem ini bukan ganti menteri ganti kurikulum lagi, ganti menteri banyak kurikulum. Ya, kurikulumnya ada kurikulum darurat, kurikulum apa namanya tadi merdeka, kurikulum 2013 tetap bisa, dan kurikulum penyedar apa namanya kurikulum yang disederhanakan sendiri. Jadi mandiri, penyederhanaan secara mandiri. Nah, kita pilih yang penyederhanaan secara mandiri. Itu diperbolehkan ya. Tak saya kirimkan, ya nanti di situ pasti ada ininya, apa sih namanya? Oh, ini berapa sekolah yang pakai ini, nanti kan buat data tuh ya. Nah, lalu memberi kesempatan kepada sekolah untuk dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik masing-masing sekolah. Harusnya seperti itu untuk mengatasi krisis pembelajaran ini. Jadi apa namanya, sekolah harus diberi kesempatan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri. Jadi kan bisa lebih apa ya, lebih sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing-masing sekolah tersebut. Nah, meniadakan ujian nasional, dan ini sudah dilakukan langsung di 2020 ya. Begitu ini dirasa ini menghambat, langsung diterapkan, terutama karena pandemi juga sih. Ini ada baiknya juga nih, karena pandemi akhirnya langsung lulus anak-anak ya, tidak ada ujian nasional. Lalu diganti dengan ANBK di tahun 2021 kemarin, kita juga mengikuti ANBK tersebut ya, anak-anak kelas 5. Dan ANBK ini sendiri, ingat, bukan mengukur atau bukan menghakimi anak, atau ini si anak nilainya jelek, si A, si B, si C, tidak. Karena kalau di sekolah-sekolah yang jumlah siswanya banyak, itu kan dipilih hanya sebagian anak yang ikut. Dan itu hanya untuk sampel, nanti itu juga random, kita tidak bisa milih, sekolah tidak bisa milih, oh yang isi ini aja, si ini, nggak bisa, dipilih dari sananya, dari sistemnya ya, atau dari aplikasinya, si A, si B yang dipilih. Setelah itu, ketika anak mengikuti itu, yang dinilai itu sekolahnya, bukan anaknya. Jadi sekolah ini sudah mampu menghasilkan anak-anak yang begini, atau belum. Jadi anak tidak diberitahu kan, sampai sekarang kita tidak diberitahu kan hasil dari ANBK itu, karena memang tidak perlu diberitahu, karena tidak ada apa namanya, tidak ada efeknya buat anaknya. Jadi itu hanya pemetaan saja bahwa oh di Cirebon begini, nanti di kecamatan ini begini, hanya begitu saja sih. Lalu setelah itu apa? Ya diberi pembinaan, misalnya oh di Aulia ternyata kurang, misal ini ya, ternyata kurang ini dalam hal ini. Lalu kita dikasih pembinaan justru, ya bukan di oh ini sekolahnya jelek, nggak bisa dapat ini. Biasanya kan seperti itu ya. Untuk sekarang beda, tidak seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang terakhir dan belum dilaksanakan mudah-mudahan, tapi ini sudah diwacanakan ya ketika launching kemarin ya, launching Merdeka Mengajar itu akan ditiadakannya kriteria ketuntasan minimal. Nah, tahun ajaran sekarang ini meskipun masih sudah tidak ada ujian nasional, tapi kita masih dibebani oleh KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Kadang-kadang kita kan gini, kan kalau di kurikulum yang lebih fleksibel itu kan anak-anak itu dikelompokkan sesuai kompetensi masing-masing, sesuai capaiannya masing-masing. Nah, ketika masuk ke penilaian, ada KKM, nah dia kan harus ngikutin KKM. Ini kan bertentangan lagi gitu, sama seperti tadi kompetensi dengan ujian nasional. Nah, ini juga seperti itu, katanya anak-anak didiagnosa masing-masing dan nanti akan ipsatif ya, mencapai kemampuannya sendiri-sendiri.
ujung-ujungnya ada KKM. Nah, ternyata alhamdulillah itu direspon dan Nah, jadi ketika tiada KKM, kami benar-benar merdeka. Nah, itu kurikulum merdeka sama prototipe sebetulnya sama saja. Cuma yang disebut kurikulum merdeka itu kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah penggerak yang kemarin 2.500 itu dicobakan, dan sekarang masih sudah tambah banyak ya sekolah-sekolah penggerak yang akan menjadi sekolah yang dibimbing langsung ya, secara berjenjang, dan mudah-mudahan itu benar-benar satu transformasi yang signifikan saya harap ya. Jadi tidak ada lagi misalnya lulusan Aulia nanti SMP-nya gimana, ada tes masuk. Nah, kalau sudah jadi sekolah penggerak tidak akan berlaku itu seperti itu ya. Tidak ada lagi. Semuanya akan bergerak sesuai dengan ruh kurikulum merdeka ini ya. Semua sekolah. Nah, ini selanjutnya, kurikulum prototipe itu seperti ini ya gambarannya ya. Pada saat pra-pandemi kita kan mengikuti kurikulum 2013. Lalu pas saat pandemi itu ada namanya kurikulum, ada yang mengikuti kurikulum 13, darurat ya, atau yang disederhanakan. Nah, tadi kan kita suruh milih antara 3 itu. Dan kita pilih yang ketiga. Dan pada saat pandemi tahun ajaran sekarang itu ada darurat, prototip, dan di SMP dan SMKPK itu sudah di sekolah penggerak ya, sudah diterapkan kurikulum prototipe tadi ya, sebagai gambaran kurikulum merdeka. Nah, tahun 2022 sampai 2024 itu juga masih bisa boleh memilih kurikulum 2013 bagi yang belum siap. Jadi kan ada yang, aduh ganti kurikulum nggak mau, belum siap. Silahkan pakai kurikulum 2013. Nah, kurikulum darurat juga boleh karena ini masih pemulihan ya. Dan kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Jadi saya tadinya khawatir apakah sekolah kita boleh menggunakan kurikulum prototipe atau masih dianggap menggunakan kurikulum 2013. Sampai sekarang kan kita sebetulnya kemarin-kemarin itu masih dianggap menggunakan kurikulum 2013. Tapi setelah ada pilihan penyederhanaan kurikulum mandiri itu, sepertinya memang kita sudah lebih diberi kelonggaran. Dan ternyata waktu saya ikut webinar kemarin, ada yang bertanya, kalau bukan sekolah penggerak, boleh tidak pakai kurikulum prototipe? Dijawab dengan sangat boleh kurikulum prototipe, tapi kalau yang masih belum siap tidak apa-apa. Jadi tidak ada istilahnya keluhan, saya masih pengen kurikulum 13 ya enggak gitu kan. Nah, nanti pada tahun 2024 baru nih penentuan kebijakan kurikulum nasional secara resmi berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran ini gitu ya. Tapi saya rasa ini kurikulum prototipe ini sudah ada tanda-tanda cerah gitu ya, tanda-tanda mengembirakan untuk kita semua. Karena apa? Fleksibilitasnya ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini ini hasilnya ya. Kemarin ketika dipilih itu kan ada hasil. Nah, setelah diteskan gitu atau diteskan bahwa yang menggunakan kurikulum secara dikumpulkan datanya, yang menggunakan kurikulum 2013 masih banyak ternyata 59,2% meskipun masa pandemi. Dan yang menggunakan kurikulum darurat 31,5%, yang penyederhanaan kurikulum seperti kita itu hanya 8,9%. Tapi ya lumayan ya, 8,9% berarti pengikutnya lumayan. Nah, selanjutnya ini yang perlu nih. Hasil yang dicapai yang tetap pada kurikulum 2013 itu mengalami learning loss lebih besar daripada yang menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum yang disederhanakan.
Jadi semakin disederhanakan kurikulum, justru semakin bagus hasil didiknya atau hasil pembelajarannya. Ini sudah dibuktikan ya di saat tahun ajaran kemarin 2020-2021 bahwa nah ini bila kenaikan hasil belajar direfleksikan ke proyeksi learning loss, numerasi dan literasi menggunakan kurikulum darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% literasi dan 86% numerasi. Lumayan besar. Nah, jadi artinya apa? Kurikulum yang disederhanakan itu bagus, bukannya malah tambah mundur gitu, malah tambah maju. Ini terbukti ya. Nah, karakteristik. Nah, sekarang kita mau lihat nih, apa sih karakteristik utamanya kurikulum prototipe ini? Ya, kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Jadi, lagi-lagi pengembangan karakter. Ini dari 2013 juga sebetulnya kan rasionalnya sih bagus kurikulum 2013 itu ya, bahwa sesuai kebutuhan siswa, untuk yang SD apalagi karakternya 70% gitu kan, itu artinya sudah sesuai sebetulnya, tapi pas di apa sih namanya diterjemahkan dalam bentuk buku tidak sesuai gitu dengan rasionalnya gitu, bahwa bukunya itu terlalu banyak kontennya kan, akhirnya balik lagi content based. Nah, ini kompetensi dasar yang diharapkan juga ini jadi rigid gitu untuk kurikulum yang prototipe. Kompetensi dasar itu tidak rigid, buat elemen-elemen, misalnya kayak literasi. Literasi itu kan pemahaman terhadap satu teks, ya, baik itu teks bukan bahasa saja ya, teks apa saja, termasuk teks matematika. Itu pemahaman terhadap satu teks itu disebut literasi. Nah, literasinya itu ada 4 kemampuan: 5, lalu berbicara, lalu kemampuan tulis, kemampuan membaca dan menulis. Nah, itu elemennya itu 4 saja, dan capaian elemennya itu ditentukan oleh capaian elemen CP ya. CP-nya apa? Itu kita yang merancang. Jadi pokoknya harus ada kemampuan listening, ada kemampuan speaking, reading, dan writing. Nah, kemampuannya seperti apa itu nanti sepertinya mungkin ada guidance, tapi lebih fleksibel dari KD. Ya, karena kalau di kurikulum 2013 tadi kan ada KD, lalu ada harus ini nilainya, setiap KD itu harus ada nilainya. Nah, sekarang tidak lagi seperti itu. Itu masih agak kaku ya sebetulnya kurikulum 2013. Rasionalnya bagus, tapi begitu masuk ke silabus jadi tidak sejalan lagi gitu ternyata gitu ya. Makanya di sekolah kita tidak cuma ngambil ruh-ruh dari KD-nya gitu. Jadi pemetaan dulu selama ini ya yang kita lakukan, pemetaan KD lalu disesuaikan dengan tema-tema yang ada di Montessori, lalu diterapkan gitu ya di pembelajaran. Nah, sedangkan sekarang itu kita bisa lebih leluasa, dan juga ada lagi keleluasaan yang ini saya tidak taruh di sini slide-nya, bahwa kemajuan anak itu tidak dihitung per 1 tahun, misalnya kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, kelas 3 kelas 4, tidak, tapi 1 fase. Nah, ini yang berkaitan, nah mulai nih berkaitan dengan Montessori ya. Kalau Montessori itu kan pembelajaran itu tiap fase, dari mulai 3 sampai 6 tahun misalnya, di bawah 3 tahun sendiri, 3 sampai 6 tahun itu jenjang TK, yaitu per fasenya 3 sampai 6 tahun dihitungnya, tidak TKA, TKB, sebetulnya tidak ada seperti itu, tapi kita tetap memberi label TKA, TKB karena untuk kedinasan ya. Nah, SD pun seperti itu. Nah, di kurikulum prototipe ini kelas 1 sampai kelas 3 itu satu rentang fase yang harus menyelesaikan, misalnya bahasanya sampai sini, matematikanya sampai sini, terutama ilmu alat ya, bahasa dan matematika itu karena berjenjang, itu harus ada level-level yang dilewati. Tapi kalau untuk IPA IPS atau wawasan pengetahuan itu tidak ada jenjangnya, bebas-bebas saja kan. Nah, yang berjenjang itu kan itu literasi dan numerasi itu harus berjenjang, harus urutan. Nah, itu urutannya itu tidak harus
1 tahun tercapai ini, tidak 3 tahun ini. Nah, mau di sininya santai dulu, misalnya sampai anak bisa, lalu set. Nah, atau oh ini bisa nih, cepet, atau ada yang cepet, tapi pokoknya ini 3 tahun. Kalau kemarin kan 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Itu ternyata kurang berhasil dengan menggunakan per tahun. Nah, yang bagus itu per fase. Jadi ini ngikutin Montessori. Ya, Montessori itu kan per fase. Ada lower elementary, ada higher elementary. Di prototipe seperti itu. Nah, untuk jam belajar juga ada perubahan di prototipe ini. Jadi kalau sekarang ini jam pelajaran itu dihitungnya per minggu, seminggu itu harus belajar A, B, C, D. Kalau nanti tidak per minggu tapi per tahun. Jadi bisa saja misalnya minggu ini kita belajar matematika, boleh. Minggu depan belajar bahasa, boleh. Tapi kan dihitung, oh ini sekian jam pelajaran. Sudah berapa nih kredit pelajaran matematikanya? Sudah berapa nih kredit pelajaran bahasanya? Nah, itu dihitungnya per tahun. Jadi kan enak kok, kita nyelesain ini dulu aja, ininya nanti, bisa nanti. Itu bisa diatur seperti itu. Ya, saking fleksibelnya. Jadi sesuai kebutuhan, oh ini anak butuhnya ini, atau misalnya anak-anak kelas ini butuhnya memperkuat ini dulu atau memperdalam ini dulu. Jadi mirip seperti kuliah ya, bisa diatur gitu ya. Jam belajarnya itu per semester atau per tahun. Jadi tidak per minggu, harus seminggu ini, tidak. Nah, itu juga sesuai dengan Montessori. Sangat terkait. Montessori juga seperti itu sebetulnya ya. Kita tidak dipatok minggu ini harus belajar ini sebetulnya, tapi karena kita ya itu terikat sama kurikulum yang ada, jadi kita terpaksa menyesuaikan. Nah, sekarang ini kita sudah bisa lebih Montessori gitu nanti untuk tahun 2022-2023. Nah, karakteristik utama yang seperti tertera di layar ini itu untuk mendukung pemulihan pembelajaran, yaitu pengembangan soft skills. Ini sama seperti di kurikulum 2013 kan, soft skills, kemampuan dan karakter, yaitu akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, kemandirian, nalar kritis, kreativitas. Itu mendapat porsi khusus melalui pembelajaran berbasis project. Nah, ini nanti pembelajaran berbasis project tujuannya untuk membangun karakter dan soft skill justru ya. Jadi bukan project yang dibuat di rumah, tapi sengaja ada waktu di sekolah untuk membuat project dalam kelompok yang nanti akan dinilai dari karakternya anak tersebut, atau bukan dinilai ya, dibangun karakternya, karakter kolaborasinya, ya gotong royong ya, gotong royong kolaborasi sama dan lain-lainnya. Nah, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Kadang kita nggak cukup waktunya ya untuk belajar yang penting justru karena banyak materi-materi yang lainnya. Jadi materi esensial itu harus difokuskan justru. Nah, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Nah, ini teach at the right level. Nah, ini teach at the right level, kalau masih ada KKM itu kan aneh. Untungnya katanya nanti nggak ada KKM. Dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Jadi, pembelajaran itu sesuai level si anak. Jadi kita juga sekarang di sekolah ini secara sudah mulai gitu ya, dari tahun kemarin itu kita membuat kelompok-kelompok anak, misalnya ini yang sudah bisa ini yang sudah bisa ini yang sudah bisa ini, itu untuk menyesuaikan level-level anak gitu ya, jadi tidak disamaratakan anak harus belajar yang sama gitu ya. Meskipun kalau misalnya penyampaian materinya sama, tapi begitu dikasih tugas apa itu
ya kadang dibedakan gitu, anak-anak yang oh ini belum bisa nulis, dikasih suruh gambar aja misalnya gitu. Ini belum bisa apa, disuruh apa. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sekarang karakteristik prototipe itu gambarannya seperti ini ya, PAUD seperti ini, SD dan SMP. Nah, kita fokus di SD, penguatan kompetensi dasar yang mendasar dan pemahaman holistik. Nah, ini sesuai dengan Montessori. Montessori itu adalah salah satu jenis pendidikan holistik ya, Montessori. Ada sih selain Montessori yang lain yang holistik ya. Tapi Montessori ini salah satu yang bersifat holistik. Jadi sama. Nah, lalu untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi kalau kemarin IPA sendiri, IPS sendiri, ini digabung jadi IPAS. Dan di Montessori itu, nah, untuk memahami lingkungan sekitar, IPA dan IPS digabungkan dalam cosmic education. Sudah dari dulu Montessori itu semua kayak biologi, geografi, geologi, astronomi, zoologi, botani, itu semuanya masuk ke, kalau di TK itu disebutnya culture ya, masuk ke area culture. Di SD juga masih area culture. Itu yang bersifat cosmic education itu. Itu belajar semuanya di situ, di cosmic education itu ya, ada IPA, IPS itu tadi. Ada history, ada sejarah, ya ada macam-macam di situ. Nah, integrasi computational thinking dalam mata pelajaran. Nah, tadi ahli computational thinking atau pelopornya itu salah satunya kan Seymour Papert tadi ya, yang ada quotes-nya. Guru itu harus memberikan kemampuan siswa untuk mampu menemukan sesuatu ya, penemuan daripada ready knowledge. Nah, itu si Seymour Papert kan bilang seperti itu. Nah, ini ternyata di kurikulum prototype itu juga menganjurkan atau mengharuskan anak diajarkan computational thinking. Nah, apa computational thinking nanti akan kita bahas. Nah, kalau di SD itu diintegrasikan dalam pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Nah, integrasi di Montessori juga sama, bahasa, matematika, dan cosmic education. Nah, jadi di Montessori sejak dulu itu memang pembelajarannya itu matematika sendiri, bahasa sendiri, dan cosmic education sendiri. Jadi mirip sebetulnya ya sama Montessori. Nah, bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, alhamdulillah dikembalikan lagi nih bahasa Inggris. Kemarin sempat hilang ya bahasa Inggris dari SD. Padahal bukannya hilang, belum pernah ada di kurikulum SD. Itu dari dulu mulok disebutnya ya, bahasa Inggris itu mulok. Lalu karena kebijakan tertentu dibilang bahasa Inggris itu tidak masuk ke kurikulum. Memang tidak pernah ya. Tapi ini lebih ditegaskan lagi, harus menjadi mata pelajaran pilihan. Yang mau ikut bahasa Inggris boleh, yang tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau saya menganggap sangat penting bahasa Inggris itu, karena tadi sebagai kebinekaan global, sebagai manusia internasional kita ini ya, yang hidup di dunia, kita perlu bahasa internasional atau bahasa Inggris. Nah, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Jadi 1 semester 1 kali proyek. Nah, kalau saya nanti tahun ajaran depan kalau bisa sih lebih dibanyakin proyeknya ya. Atau ya lebih dibanyakin proyeknya karena proyek ini penting. Penting sekali. Lalu selanjutnya, nah oke, ini kesimpulannya sangat berkaitan ya. Jadi judulnya tadi kan kaitan kurikulum Montessori dengan kurikulum baru atau prototipe, ternyata sangat berkaitan. Jadi saya menyambut gembira nih adanya kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka gitu ya, atau kurikulum merdeka.
Nah, sekarang mengenai computational thinking. Mungkin kalau yang, bukan mungkin ya, kalau yang programmer itu sudah terbiasa melakukan ini di komputernya. Ketika mau bikin aplikasi atau bikin program, itu pasti menggunakan computational thinking. Dan harapannya sebetulnya anak-anak Indonesia itu nanti di saat usia 15 tahun itu sudah bisa mengoperasikan komputer dengan bekal computational thinking-nya. Tapi untuk di SD itu belum dianjurkan untuk diterapkan di komputer karena masih berpikirnya konkret ya, bukan abstrak. Tapi computational thinking-nya sendiri jangan hanya dibatasi oleh berpikir untuk membuat program di komputer. Nah, itu sih salah satunya karena tadi kan ini kata Bu Ina, komputer itu bodoh, katanya. Komputer itu bodoh. Yang pintar adalah computer scientist. Nah, computer scientist kan karena kecanggihan otaknya menggunakan computational thinking. Nah, itu harus dijadikan bekal anak-anak kita di SD. Computational thinking ini, tapi bukan untuk diterapkan di komputer dulu. Nanti kalau SMP itu kan nanti ada informatika tuh wajib nanti di SMP. Jadi begitu masuk SMP sudah ada informatika. Nah, ketika masuk informatika udah pasti dituntut ini. Kalau kayak berselancar di internet sih anak-anak juga bisa tinggal klik, tapi itu kan acak, tidak ada struktur berpikir untuk masuk komputernya gitu ya. Jadi kan ketika kita masuk komputer itu kan di situ harusnya ada tatanan atau struktur. Misalnya kita mau dokumen aja, dokumen itu kan ada folder, lalu ada file, lalu itu urutannya itu kan salah satu cara kita untuk merapihkan apa yang kita punya di dokumen kita. Nah, itu kenapa kita bisa? Karena kita punya kemampuan computational thinking itu. Jadi ketika kita mau cari file yang kita mau, langsung kita bisa fokus ke situ. Nah, klik, cari di sini nanti di dalamnya ada ini. Ininya sudah nyambung sama apa yang ada di folder komputer. Ya. Nah, untuk di SD itu belum sampai ke situ, tapi punya bekal. Ya. Nah, di sini computational thinking ini ada 4. Ini 4 ini bukan urutan ya, makanya di sini circle bentuknya, bukan ini dulu lalu ini lalu ini lalu ini. Kayak kemarin scientific ya. Nah, sebelumnya di kurikulum 2013 itu yang dikedepankan itu scientific approach ya, pendekatan scientific. Nah, ini adalah satu bagian sebetulnya dari pendekatan scientific. Ini lebih spesifik ya. Nah, kenapa tidak tetap saja scientific? Scientific itu bagus sebetulnya ya, bagus. Tapi itu terlalu umum, terlalu luas, dan tidak bisa diterapkan di semua pelajaran ternyata kan. Scientific itu yang lebih tepatnya di sainsnya sendiri itu ya, yang bisa menggunakan scientific. Akhirnya kan ya sudah, langkah-langkahnya tidak perlu diikuti semua, kebijakannya kan akhirnya seperti itu. Nah, itu kan urutan ya. Kalau scientific itu harus mengamati dulu, lalu ini, lalu ini, lalu ini, itu urutan. Kalau ini bukan urutan, tapi bukan berdiri sendiri ya. Semuanya harus ada dalam sekali kita mikir. Ada decomposing, abstraction, pattern recognition, dan algorithm. Nah, algoritma ini lah yang digunakan oleh para computer scientist untuk diberikan kepada para pebisnis gitu, untuk marketnya mengiklankan produk. Kadang kan kita misalnya klik sepatu, kita lagi cari sepatu nih, kita kebanjiran informasi tentang beli sepatu ini, langsung pada nyodorin. Itu dari algoritma. Nah, si computer scientist itu membaca pola kita, ya, pola kita dalam pembeli. Ini ternyata suka produk ini, lagi nyari ini, udah kita kasih gitu. Padahal kita cuma ngeklik sekali, tahu-tahu kita diteror sama si
informasi yang sama ya, dikasih iklan terus. Itu kita kadang-kadang heran kan, tapi ya nggak perlu heran karena itu memang bisa dibuat oleh para computer scientist atau para programmer ya, yang membantu para marketing profesional supaya bisa disampaikan ke calon konsumen gitu kan. Nah, itu canggih. Kecanggihan itu tadi sekali lagi kalau kita tetap kurikulumnya mau jadul, nggak mau berubah, ya kita kalah nih sama yang begini-begini akhirnya kan. Nah, sekarang kembali lagi ke sini ya, kembali ke laptop. Saya akan jelaskan satu persatu. Ini ada decomposing, ini gambarnya seperti ini, dari satu ini, lalu menuju ke cabang-cabang, cabang-cabang yang lebih kecil lagi. Abstraction itu misalnya di sini ada merah, lalu merahnya saja yang diambil disimpan di sini. Pattern recognition atau mengenali pola itu, oh ini polanya apa? Kuning, transparan, kuning. Nah ini jadi apa nih? Transparan, kuning, kuning, transparan. Nah ini salah satu apa sih namanya yang harus dimiliki oleh anak, mengenali pola. Oh ini polanya seperti ini untuk mempelajari nanti. Nah algoritma ini tadi sudah ditata nih, sudah tertata, sudah tahu oh begini, sudah ada polanya. Nah kita lanjutkan di sini. Apa itu computational thinking? Nah dekomposisi. Apa sih dekomposisi itu? Ternyata mengenali struktur informasi. Ya, jadi informasi itu ada strukturnya, ada apa sih dia ada bangunannya. Misalnya kayak manusia itu atau saya ya terdiri dari apa? Ada kepala, ada badan, ada kaki, ada tangan. Nah, lalu apakah kita akan menyebutkan oh ada jari, ada ini, ada ini. Oh, coba lihat teman kamu, ada apa saja di tubuhnya. Misalnya tiba-tiba ada jari, ada mata, ada kuku. Nah, itu artinya dia tidak terstruktur. Tapi kalau ketika terstruktur dari satu tubuh itu ya yang besar-besar dulu, yang nggak penting nggak disebutkan gitu. Itu yang computational thinking-nya bagus, dia akan menyebutkannya kepala, badan, tangan, kaki. Nah, lalu di tangan ada apa saja? Di tangan ini ada jari, ada buku-buku jari, ada garis tangan. Nah, itu namanya sudah bisa menyebutkan struktur, ya, mengenali struktur bahwa ini yang paling besarnya itu apa tubuh, lalu bagian-bagian yang lebih kecil, lalu lebih kecil lagi, terus. Nah, di dalam tubuh kita, nah struktur itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Di dalam tubuh kita ada struktur kan, ada organ tubuh, ada organ tubuh, ada kulit yang paling luar, lalu ada otot, ada tulang, ada sistem organ tubuh, terus ada sistem saraf, ada tulang. Nah itu kan nanti baru organ itu ada apa saja. Nah itu kan artinya dia bisa mengenali struktur informasi. Ketika dia bisa itu artinya dia sudah bisa berpikir computation. Nah, contoh tata surya terdiri dari sejumlah planet yang mengelilingi matahari dan berpusat pada matahari. Nah, tapi kalau tata surya itu apa? Oh, tata surya itu bumi, bulan, matahari, misalnya. Nah, artinya apa? Dia tidak mengenali struktur, dia hanya bisa menyebutkan informasi tentang apa saja yang ada di tata surya. Tidak tahu strukturnya. Padahal kan itu satu planet-planet itu yang mengelilingi berpusat di matahari. Lalu nanti setelah itu ada apa lagi di situ? Oh, di setiap planet itu semua ada bulannya masing-masing misalnya. Atau apa? Terus itu sampai detail. Nah, itu namanya anak bisa mengenali struktur informasi. Makanya di
di Montessori itu kan dimulai dari awal mula penciptaan. Nah, itu strukturnya tuh rapi gitu dari mulai awal, baik perjalanan waktunya maupun keluasannya, dari yang paling general dulu baru ke yang spesifik. Jadi kan di sininya rapi tuh. Oh, alam semesta, lalu nanti ada nebula, ada galaksi-galaksi gitu kan. Baru salah satu galaksi itu tata surya. Nah, salah satu tata surya ada bumi yang kita tinggali. Nah, yang kita tinggali itu kita tinggal di mana? Oh, di benua Asia. Benua Asianya di mana? Asia Tenggara. Asia Tenggara di mana? Di Indonesia. Indonesia di mana? Di Jawa Barat. Jawa Baratnya di mana? Di apa namanya? Di Cirebon. Cirebonnya di mana? Di Perjuangan. Perjuangannya di mana? Di Swasembada misalnya. Itu struktur informasi. Jadi dunia ada benua-benua. Berapa benuanya? Benua ada negara-negara, kan? Negara-negara ada provinsi-provinsi, itu kan? Itu salah satunya seperti itu ya. Abstraksi itu memilah info yang penting dan fokus pada yang penting. Jadi ketika ada sejumlah informasi dan dia bisa bilang, oh saya perlu ini. Itu artinya dia sudah bisa mengabstraksi. Seperti tadi kan ada kubus, lalu ada yang merah, saya perlu yang merahnya saja, lalu dipisahkan yang merahnya. Nah, itu namanya mengabstraksi. Kalau belum bisa mengabstraksi, artinya computational thinking abstraksinya belum jalan. Gitu ya. Nah, contoh yang paling mudah itu dalam kegiatan sehari-hari adalah berbelanja dengan daftar belanja. Misalnya, yuk kita belanja di supermarket A, atau minimarket A. Kita beli ini. Nah, nanti di situ ada tulisan beli shampoo merek X untuk rambut rontok misalnya, atau untuk kalau kita untuk rambut rontok ukuran 100 mili. Anak yang punya kemampuan abstraksi, pertama masuk supermarket itu dia akan mencari lorong sanitary, ya, lorong yang isinya sabun dan kawan-kawan, kan, sampo dan kawan-kawan. Dia akan melewati itu, ada jajanan atau apa, itu akan dilewati semua. Dia fokus ke situ, lalu setelah sampai, ini sabun, sampo mana sampo? Lari ke yang sampo. Udah sampo merek X mana? Oh, cari. Ya, ini. Yang buat rambut rontok mana? Oh, ini. Ini sih yang 200 mili. Yang 100 milinya mana? Ini. Langsung masukin keranjang. Nah, itu kan dia fokus dan efektif akhirnya, ya. Efektif, hemat waktu, dan bisa jadi gitu ya. Nah, itu contoh kemampuan abstraksi seperti itu. Sama ketika mencari informasi di bacaan juga kan, dia fokus ke yang penting-penting yang mau dia cari informasinya, ya, tentang A misalnya. Diminta cari informasi tentang A, ya carinya itu aja tentang A terus. Ya. Contoh lain adalah menceritakan ulang kejadian hari ini. Misal, kakak tadi coba bisa cerita nggak tadi di sekolah gimana? Kadang kita pertanyaannya seperti ini. Tadi belajar apa aja? Nah, itu sudah spesifik, ya. Dan kadang dia nggak ngerasa belajar, rasanya bersenang-senang. Ya udah, dia nggak tahu. Jawabannya kan gitu. Tapi kalau tadi ada kejadian apa aja, misalnya, atau tadi bagaimana tadi ada pengalaman apa yang menyenangkan, misalnya, atau pengalaman yang menyedihkan, apa saja. Nah, lalu anak akan ceritakan. Nanti kan dia di perjalanan ketemu orang, ada motor, mobil, kendaraan misalnya, terus ada di sekolah ada temennya yang nangis misalnya, atau ada yang begini. Apakah semua informasi itu akan dia ceritakan? Tidak kan? Dia akan memilih yang penting-penting saja yang dia ceritakan, yang menurut dia penting. Itu yang disebut. Ketika anak sedang menceritakan itu, artinya dia sedang mengabstraksi.
apa yang sedang kita jangan kamu sih yang diceritain mainnya aja, misalnya kamu sih yang diceritain, itu nggak penting. Yang penting adalah dia bisa menceritakan yang menurut dia penting. Ini perlu digarisbawahi ya. Kadang kita pengennya anak ceritanya yang ini dong, jangan yang itu gitu. Tapi ya dia nggak maunya ceritanya yang dia anggap penting gitu. Oh, nanti kita itu penting ya, iya. Pentingnya di mana? Kita malah bisa nanya lebih lanjut ya. Biarkan saja gitu. Menurut dia pentingnya itu, it's okay. Yang penting kemampuan abstraksinya dapat gitu kan. Nah, hari ini di sekolah. Algoritma. Nah, tadi kan ada algoritma yang saya bilang kadang kita tiba-tiba ditawari itu karena dia punya algoritmanya kita. Algoritma itu sebetulnya apa? Langkah demi langkah yang diambil untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kayak kita misalnya beli satu produk itu pasti dalamnya kan ada cara merakitnya misalnya atau cara menggunakannya, cara langkah-langkahnya. Nah, itu disebut algoritma. Jadi algoritma itu sudah rapi susunannya, tata caranya sudah ada. Nah, dari mana algoritma ini terjadi? Dari pengenalan pola. Nah, mengenal kesamaan atau perbedaan umum yang nantinya akan membantu dalam membuat prediksi. Jadi kalau misalnya kita, contoh ya, saya kasih contoh lain, kita mau pergi ke bandara misalnya. Nah, ketika kita mau pergi ke bandara, itu kita melakukan apa saja? Semuanya kita bisa lakukan. Misalnya, kita sebagai apa nih? Sebagai penumpang, atau sebagai pilot misalnya, atau sebagai orang yang mau menjemput, kita mau menjemput saudara kita yang turun dari pesawat misalnya. Itu pasti beda dari mulai dekomposisi, abstraksi sampai polanya. Misalnya kita sebagai penumpang ya. Ketika dekomposisi, seorang penumpang itu kan tahu, oh saya ini mau ke bandara. Saya pernah ke bandara. Saya tahu bandara itu di situ ada departure atau kedatangan ya, ada keberangkatan, ada arrival, ada kedatangan. Nah, kalau saya sebagai penumpang itu saya mesti kedatangan kan. Nah, ada kedatangan, ada keberangkatan, terus ada ruang tunggu, ada kafe misalnya di situ, ada ATM, ada duty free shop ya, bahkan itu ada macam-macam di situ, ada toilet. Itu bandara itu terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, kita udah tahu. Nah setelah itu kita mesti mengabstraksi kan, sebagai penumpang yang hanya punya waktu sekian menit untuk menuju pesawat, itu apakah saya akan menuju ke tempat-tempat yang tidak perlu? Kita kan harus bisa memilih nih mana yang penting bagi kita. Kita harus langsung mencari apa? Pertama, departure dulu, keberangkatan. Mana pintu keberangkatan? Oh ini. Nah, setelah pintu keberangkatan, lalu kita fokus ke mencari arah ke bagasi. Kita mau menimbang bagasi kita. Setelah ke bagasi, lalu kita akan ke boarding pass. Situ. Itu fokus kita di situ. Nah, kalau masih ada waktu bisa kita ke mana-mana dulu, tapi yang paling penting adalah itu. Apa sih? Pintu keberangkatan, penimbangan bagasi, lalu boarding pass. Itu yang utama, itu yang paling penting. Udah. Itu ketika kita jadi penumpang. Tapi kalau ketika kita jadi orang yang sedang menunggu orang dijemput, ya kita carinya apa? Kedatangan, pertama area kedatangan di mana nih? Di sini. Lalu kita cari apa? Ruang tunggu. Atau kalau masih lama bisa kita cari restoran atau tempat kita duduk sambil minum-minum bisa gitu ya. Atau toiletnya di mana nih? Saya mau ke toilet dulu. Nah, itu beda dari mulai dekomposisi sampai abstraksinya ya. Nah, algoritma bagaimana? Kita ini kadang kan kita bisa jadi belum pernah
ke bandara. Gitu ya. Nah, kalau misalnya algoritma itu ya langkah-langkah, misalnya pertama kita sini dulu, lalu ke sini, itu langkah sudah jelas. Tapi kalau kita belum tahu algoritmanya, kita harus mengenali pola dulu. Nah, mengenali polanya bagaimana? Ya belajar bandara itu seperti apa. Ya, tapi kalau misalnya bandara A kurang lebih sama bandara B itu sama, berarti kita sudah mengenal pola dari sebuah bandara. Kurang lebih ya itu aja gitu. Pasti paling letaknya aja yang berubah gitu kan. Nah, tapi kalau kita belum pernah ke bandara sama sekali, artinya kita harus mencari algoritmanya gitu ya, bahwa algoritma itu kita tidak perlu mikir sebetulnya ya, sudah ada patokannya. Ini bandara ini tuh isinya apa aja sih bandara tuh gitu. Terus kita harus ngapain kalau ke sana gitu ya. Nah, itulah namanya computational thinking. Ini yang akan dicanangkan di kurikulum prototipe 2022. Jadi anak-anak akan diajarkan cara-cara berpikir komputasi, dan nanti harapannya ketika SMP ini sudah bisa diterapkan di program komputer, karena ke depan itu mau tidak mau harus digital apa-apanya. Jadi harus bersentuhan dengan digital, bukan hidup adalah digital gitu ya, harus kulino lah sama komputer gitu, atau sama internet, atau sama apa sih namanya cloud istilahnya sekarang ya, sama maya. Oke. Selanjutnya, nah ini cosmic education itu diantaranya misalnya gini, saya gambarkan ini ada satu, ini namanya tuh apa ya yang kayak gini, nanti bisa ini disimpan di sini, lalu ini berurutan ya ke sini sampai yang terkecil ya. Ini dari mulai where am I in the universe, gitu. Di mana saya di alam raya ini? Saya nih di mana? Nah, sayanya yang mana? Yang paling kecil kan, yang ada gambar love-nya itu saya. Karena itulah kosmik itu mempertanyakan diri saya, siapa saya, apa namanya, buat apa tujuan hidup saya, mengapa saya dilahirkan, misalnya gitu. Asal usul saya itu pertanyaan anak usia 6 sampai 12 tahun. Itu pertanyaannya itu, dan harus kita jawab dengan cosmic education. Nah, ketika ini gambarnya seperti ini, dia bilang kita ini berada di alam raya, universe. Alam raya ini, saya ada di mananya nih? Nah, di alam raya itu ada apa? Ada galaksi-galaksi. Nah, salah satu galaksinya adalah Bima Sakti. Ya, galaksi Bima Sakti itu terdiri dari tata surya atau apa namanya? Ya, tata surya, bumi, matahari tadi yang matahari yang dikelilingi oleh planet-planet, termasuk planetnya adalah bumi. Nah, ini bumi, mulai dari bumi ini di sini yang ininya ya, boneka ininya. Bumi, di dalam bumi ini ada benua-benua nih, ini isinya benua-benua. Ada benua-benua. Nah, ini juga nih kita punya ya di sekolah kita yang seperti ini, yaitu benua-benua yang berwarna-warni. Nah, ini sengaja nih berwarna-warni supaya membedakan antara satu benua dengan benua lain. Misalnya yang hijau Afrika, kuning Asia, merah Eropa, orange itu Amerika Utara, pink Amerika Selatan, dan putih Antartika. Nah, kita ini ada di mana nih di dunia ini? Di apa, di benua-benua nih, benua yang mana? Oh, ternyata yang kuning kita Asia. Nah, ini Asia. Ini kan di sini Asia ya. Asianya mana? Asia Tenggara ternyata kita. Kalau ini dia bukan Asia Tenggara ya, ceritanya di boneka ini ya. Asia Tenggara. Asia Tenggaranya di mana? Asia Tenggaranya di Indonesia. Indonesianya di mana? Di Jawa Barat. Ya, atau di sini langsung di rumahnya ya, di Cirebon, Jawa Barat. Misalnya rumahnya di Swasembada. Inilah aku ada di sini. Jadi aku ini kecil dibandingkan dengan alam semesta. Jangankan alam semesta, dibandingkan dengan kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, dan seterusnya aja kita kecil, apalagi dibandingkan dengan tata surya dan alam semesta semuanya. Ya, termasuk zat gelap dan energi gelapnya gitu ya. Itu sangat-sangat luas sekali gitu ya. Jadi manusia itu pertama
Jangan sombong bahwa dia tuh kecil. Pertama, kedua harus mensyukuri kita diciptakan sebagai manusia. Itu bersyukur itu salah satu bekal ya, atau salah satu modal untuk bisa beragama dengan baik. Ketika kita bersyukur pasti kita ingin mengungkapkan terima kasihnya dengan taat kepada Sang Maha Pencipta kita ya. Oke, ini cosmic education itu sangat berkaitan dengan tadi ya. Kurikulum prototipe. Lalu tadi juga disebutkan ada profil pelajar Pancasila. Sebenarnya apa sih? Oh, Pancasila lagi. Pancasila itu gimana sih? Nah, ini ada 6 dimensi ternyata. Yaitu pertama, berakhlak mulia. Nah, ini menunjukkan sila pertama, ya, berketuhanan, yang Maha Esa. Orang yang bertuhan itu pasti akan mensyukuri. Ya, amanat undang-undang. Apanya amanat undang-undang? Amanat. Ya, berakhlak mulia itu cerminan dari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, pada Allah, lalu kalau bagi Islam ya, lalu kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan sebagai khalifah yang paling baik ya dari antara ciptaan-ciptaan yang lain, yang diberi keistimewaan gitu ya. Lalu kita akan menjadi orang yang berakhlak mulia otomatis. Kalau kita menyadari conscious, ya masalahnya ini kadang kita tidak menyadari itu atau consciousness kita yang kurang. Nah, bernalar kritis dan dapat memecahkan masalah. Profil pelajar yang mandiri. Nah, mandiri di sini ditekankan ya, memiliki etos kerja. Jadi dia pasti rajin dan pekerja keras. Kerja keras, kerja cerdas. Tangguh dia dihantam, tahan banting lagi ya. Dia tetap berdiri meskipun badai menghadang. Punya daya juang, jadi enggak mudah putus asa, selalu berjuang. Profesional, kreatif, memiliki keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini juga semuanya sesuai dengan Montessori, sangat terkait ya. Terutama pembelajar sepanjang hayat ini kan. Jadi pembelajar yang mandiri itu dia mandiri untuk berpikir, mandiri untuk belajar. Keinginan dari dalamnya pengen belajar gitu, bahkan sepanjang hayat atau lifelong learners. Nah, seperti plang di SD kita ya, the journey of lifelong learning. Jadi salah satu journey atau perjalanan lifelong learning ya di SD dan seterusnya gitu kan. Nah, profil pelajar yang kreatif. Oke, punya sikap gotong royong atau kalau kita sebut biasanya apa? Kolaborasi ya, kolaboratif. Jadi saling bekerja sama untuk membuat sesuatu. Tadi makanya di project-project itu gotong royongnya seperti apa gitu kan. Kemandiriannya seperti apa. Lalu dia tidak mudah putus asa ketika sedang mengerjakan project tersebut. Ini semua dinilai di sini. Nah, satu lagi, sikap kebinekaan global. Nah, ini kita sebagai warga Cirebon tentu kita bangga dengan adat istiadat atau budaya yang ada di kota kita, ya, Cirebon. Kita harus mengenal budaya kota Cirebon. Nah, tapi juga kita tidak boleh menganggap budaya lain itu jelek, itu maksudnya ya. Jadi ini budaya, oh ini budaya ini begini, saling mengenal budaya satu sama lain, bukan cuma Indonesia, tapi sedunia atau global. Oh ternyata di Eropa seperti ini, ternyata di Amerika seperti ini, ternyata di India misalnya seperti ini, ternyata di Turki seperti ini. Itu harus ditanamkan itu sikap kebinekaan global. Jadi kita jangan sampai resisten dengan kebudayaan luar. Masing-masing pasti ada nilai positifnya. Kita lihat dari kacamata persepsi orang-orang yang ada di situ. Dengarkan ceritanya, oh ini budaya ini dibangun karena begini. Itu pasti positif, saya yakin ya. Dan itu harus kita hargai. Kita menghargai semua
tata cara atau kebudayaan yang ada di dunia. Dan kita tidak, oh itu begitu. Nah, ya memang di situ culture-nya seperti itu. Kenapa kita ngeritik gitu? Kecuali sama-sama orang Cirebon, culture-nya begitu, terus kita pertanyakan, nah itu pantas. Tapi kalau sudah beda budaya, kok kita kritik gitu? Itu nggak bisa. Ya masing-masing punya nilai gitu ya. Yang penting apa? Secara akhlak dia baik, akhlak ya. Kalau budaya ini kan adab atau tata cara adab itu bisa beda-beda di masing-masing komunitas, jangankan masing-masing negara, masing-masing komunitas saja kadang kan beda budayanya, gitu ya. Nah, tapi kalau akhlak bersifat universal, tidak bisa beda-beda, harus sama. Seperti misalnya jujur, kita kejujuran itu tidak ada yang di kebudayaan manapun yang mengajarkan jujur itu jelek gitu atau bohong itu baik, nggak ada. Pasti jujur, harus jujur dan tidak boleh bohong, kan itu nilai-nilai universal ya, akhlak. Kalau adab itu bersifat lokal, jadi ya kita maklumi saja, oh itu memang budayanya seperti itu. Di antaranya ya, seorang yang pelajar Pancasila akan bersikap seperti itu pada orang-orang di komunitas lain ataupun di negara lain, benua lain ya. Nah, itulah presentasi hari ini ya. Semoga bisa cukup jelas ya apa yang saya presentasikan barusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Miss Lia sebagai pembawa acara. Baik, Miss Rega, terima kasih atas pemaparan materi parenting online hari ini. Bagaimana, Miss? Apakah ingin membuka sesi pertanyaan, satu sesi atau dua sesi, Miss? Satu sesinya kira-kira berapa pertanyaan, Miss? Ya, secukupnya waktu aja. Ini kan kita masih ada 10 menit lagi ya, tersisa. Silahkan, Miss, diatur aja. Ya. Bagi parents atau ayah bunda yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa memberikan emoticon raise hand di fitur Zoom-nya, di reaction, diklik ya di bawah, dan kameranya bisa diaktifkan. Silakan. Ya. Oke. Boleh Bunda Arayan diaktifkan kamera, di-unmute barangkali. Kalau tidak memungkinkan tidak apa-apa, Miss, iya. tidak diaktifkan juga. Tapi Ya, kalau memungkinkan ya lebih baik diaktifkan supaya bisa menyapa ya. Oke. Ya, Bunda Arayan, pertanyaannya itu computational thinking ini biasanya terbentuk dari anak usia berapa? Dan sudah itu saja, Bunda. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, saya langsung jawab ya, Miss ya. Baik, ya, silakan Miss Rega. Oke, terima kasih Bunda Arayan atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus gitu ya, dan bisa mewakili seluruh para parents di sini. Sejak usia berapa anak bisa diajarkan ya mungkin ya maksudnya computational thinking? Sebetulnya bisa sejak sedini mungkin dipersiapkan. Tapi yang paling utama itu SD. SD itu karena apa? Dia sudah punya consciousness atau kesadaran. Nah, kalau SD ke bawah itu masih consciousness-nya belum sempurna gitu ya. Apalagi 3 tahun ke bawah itu masih unconscious sama sekali. Tapi
langkah-langkah tadi itu bisa dilakukan sejak dini. Misalnya untuk abstraksi, ya abstraksi itu kayak memilah yang penting itu misal gini ya, anak itu kegiatan sehari-hari, makan atau main misalnya, yang penting yang mana? Kalau kamu makan nanti, kalau kamu tidak makan nanti kamu sakit, gitu kan? Tapi kalau kamu makan teratur tepat waktu, maka kamu akan bisa menjaga kesehatan. Sedangkan main bisa dilakukan kapan saja dan tidak ada efek ke tubuh kita langsung. Nah itu bisa diberikan di usia sejak anak sudah makan kan. Ayo makan dulu, ayo. Nah itu kan makan dulu, nanti baru main. Artinya makan lebih penting daripada main. Nanti apa namanya? Tapi ya belum bisa seperti anak usia SD ya, beda ya. Tapi bisa diberikan pilihan aja ya. Ketika anak bisa memilih, ketika mau pakai baju misalnya, baju ambilkan. Contoh gini ya, yang paling simpel. Misalnya adik usia 3 tahun misalnya. Adik ambilkan baju bunda yang di lemari, yang warna merah, kancingnya putih misalnya. Ada di paling bawah. Itu gampang terjangkau misalnya. Atau yang paling... Nah, nanti dia itu diajarkan untuk fokus bahwa dia diminta atau instruksinya adalah mengambil barang tertentu spesifik. Nah, ketika dia bisa menjalankan itu dengan baik, dia melangkah ke kamar, lalu membuka lemari, lalu mengambil baju yang paling bawah dan ketemu yang merahnya, artinya itu dia sudah belajar computational thinking. Dia bisa memilih prioritas. Mana saya ini lagi diminta untuk mengambil sesuatu yang spesifik dan saya tidak kemana-mana. Tapi anak-anak usia segitu biasanya kan disuruh ambil baju, dia lihat mainan, dia ambilnya mainan. Artinya dia belum bisa gitu berpikir komputasi atau seperti yang kita inginkan tadi, dia belum paham. Ya biarkan saja memang belum waktunya, tapi kalau kita mau coba terus, itu bisa. Oh, bukan ini deh, ini kan mainan adik. Sekarang yang bunda minta itu apa coba tadi? Nggak tahu bunda. Nah, berarti kan lupa dia apa yang baju merah bunda. Atau bajunya dia aja. Kalau bajunya bunda mungkin dia bingung ya. Baju adik yang warna merah, yang kancingnya putih, yang ada gambar kucingnya misalnya. Yang ada 2 kucing di sininya tuh. Di situ di lemari adik atau laci adik yang paling bawah. Coba sekarang ambil. Diulang lagi. Nanti dia sampai dia bisa berhasil, artinya itu sudah bisa berpikir computational. Meskipun ya dengan berkali-kali ya. Nanti mungkin lain kali ketika diminta dia sudah fokus. Nah, itu kan itu untuk mengecek juga fokusnya. Nah, fokus itu bisa dibangun bukan dengan cara menyuruh seperti itu ya, tapi dengan cara-cara lain yang di Montessori itu kan practical life, sensorial, itu semua membangun fokus. Membangun computational thinking skills itu. Jadi jangan dianggap remeh ketika anak melakukan practical life dari awal level 1 sampai terakhir, itu hasilnya akan mendapatkan bekal computational thinking. Nah, tapi sementara itu kita coba nih anak udah bisa nggak nih computational thinking, kita coba dengan cara yang tadi, atau kita kasih langkah-langkah ide ini cara menyalakannya seperti ini. Pertama itu apa? Algoritma. Jadi dia tahu algoritmanya satu alat misalnya kayak TV atau apalah yang bisa kita operasikan gitu ya.
Itu jadi bisa dicoba Bunda, tapi bukan berarti dia akan langsung bisa ya. Tapi tadi dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang lain yang mendukung fokus. Karena harapannya sebetulnya SD itu sudah bisa fokus anak itu ya, bisa fokus untuk melakukan satu hal. Itu saja Bunda. Apakah sudah cukup menjawab? Nanti materinya akan saya share ya. Ya, ada juga ada deskripsi. Saya bisa pilih. Oke. Oke, baik, Lia, Miss. gimana? Iya. Miss, 3 menit lagi nih. Oke. Mungkin satu Masih pertanyaan. mau menerima pertanyaan lagi kah, Miss? Masih mau membuka pertanyaan lagi kah? Satu lagi, boleh satu lagi. Oke, satu lagi. Siapa ayah bunda yang ingin bertanya? Silahkan. Berikan emoticon raise hand. Sama-sama Bunda Rayan. Oh ya, tadi Bunda Vika sempat menyapa ya. Bunda Vika hadir. Bunda Vika ada angka. Bagaimana yang lain, ayah bunda? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya belum Sudah tidak ada ya? yang ini ya. Tidak ada ya, Miss ya? Ya. Oke, berarti satu pertanyaan saja. Ini waktunya juga sudah sebentar lagi, kan harus ada foto bersama ya, Miss ya. Silahkan Miss Lia, ditutup saja dan bukan ditutup ya, foto bersama dulu mungkin ya. Ya, sebelum Silakan kita dilanjutkan. menutup acara parenting online ini, kita ingin mendokumentasikan dengan screenshot. Bisa diaktifkan dulu kameranya parents yang ada di ya. Ini saya mungkin jangan terlalu besar ya ininya, apa namanya, tolong Miss Dian diatur, saya tidak di center lagi, sekarang saya jadi. Ya, baik Miss, sebentar. Ibunya udah dinyalain. Sebentar ya Miss. Remove slide. Udah ini kah Miss? Tidak ada center lagi kah? Oke. Ini sebentar, ini ada sharing link. Silakan bisa dibuka, itu ada share link dari Pak Saleh mengenai computational thinking. Barangkali sebagai wawasan ya, silakan. Di situ di chat box ada. Bisa googling sendiri ya. Oke, silakan mulai di foto. Ini saya masih di center. Oh, bentar. Oke. Ya, sudah tidak ada yang di center ya. Tolong kasih aba-aba, Miss Dian. Ayah dan Bunda sudah mengaktifkan kameranya ya, ada yang belum. Bunda Afdia belum, Amih Rio, Ahmad. Oke, Miss, yang tidak memungkinkan tidak apa-apa, Miss. Oke, baik. Sama-sama. Oke, hitungan ketiga ya. Bentar. Oh, sudah. Oke, udah belum? Screen 1.
Dan ini sudah siap semua nih screen satu nih. Udah. Oh, oke, Terima Miss. kasih, Miss Rega. Sudah kelihatan semua. Ya, sudah. Silakan di foto kasih aba-aba. Yuk, kita foto. Briefing. Ya, briefing. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Di slide selanjutnya. Slide 2 ya. Ya. 1, 2, 3. Jadi, yang terakhir. Slide 3. Ya, 1, 2. Ya, sudah, Miss. Ya, Miss, silakan ditutup ya. Iya, Miss, baik. Bentar. Baik, terima kasih atas perhatian parents yang sudah mengikuti Zoom meeting parenting online hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Miss Rega dapat bermanfaat bagi parents di rumah dan teman-teman. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit semuanya ya. Saya leave.